Hai guys, welcome back to aku Natasha Sharing. Jadi hari ini aku mau sharing sesuatu yang aku dapetin. Jadi ini kayak udah lumayan ketunda cukup lama, tapi aku kena banget sama kisah ini. Makanya aku pengen ceritain, yaitu kejadian 37. Itu adalah kisah tentang Yusuf. Jadi kisah ini menurut aku itu Yusuf itu hebat banget, dan kita patut belajar, apalagi di zaman sekarang ini yang emang kondisinya udah gak menentu. Jadi yuk kita belajar dari kisah Yusuf. Oke, aku bacain ya. Aku bakal ngebacain poin-poin penting yang kita bisa belajar dari Yusuf. Poin pertama, di kejadian 37, Yusuf itu masih berumur 17 tahun dan dia biasa mengembalakan domba bersama dengan saudaranya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dan si Israel itu lebih menyayangi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf adalah anak yang lahir di masa tuanya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi si Yusuf. Jadi setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya. Kemudian ada kejadian di mana Yusuf bermimpi. Mimpinya ini diceritain kepada saudara-saudaranya, dan saudaranya makin benci lagi sama dia karena mimpinya itu tentang bahwa Yusuf akan ada di atas saudara-saudaranya. Kemudian kedua kali dia bermimpi lagi. Di mimpinya bahkan ayah dan ibunya sujud menyembah dia. Jadi di sini saudaranya tuh iri hati, tapi ayah yang dengar, dia nyimpen perkara ini di hatinya. Jadi saudaranya Yusuf itu dia benci sama Yusuf karena dia iri hati, karena Yusuf itu paling disayang sama papanya. Yusuf itu aku nggak tahu ya kenapa dia membicarakan tentang, udah tahu dia diiriin sama saudaranya, tapi dia ngomong tentang mimpinya ke saudara-saudaranya gitu. Harusnya sih kalau lebih bijak mungkin dia nggak usah ngomong ke saudara-saudaranya, ngomong aja ke papanya. Tapi karena emang semua kejadian di Alkitab, apa yang udah harus terjadi pada akhirnya terjadi, ya jadi mungkin ini yang terjadi. Kita bisa belajar nggak usah nyombong sama orang lain. Kita boleh cerita, tapi gak sama semua orang. Pastiin kita cerita ke orang yang tepat. Dari situ aku belajar. Kemudian kita bisa lihat lagi di ayat selanjutnya, Yusuf disuruh sama papanya untuk melihat saudara-saudaranya. Nah di sini saudara-saudaranya itu udah benci sama Yusuf dan ingin supaya Yusuf itu mati. Mereka pengen bunuh Yusuf. Akhirnya ada satu saudara yang bilang, jangan kita bunuh dia, kata Ruben. Janganlah kita tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur, tapi jangan apa-apain dia. Akhirnya saudara-saudara yang ngelakuin itu, dia dimasukin ke sumur kosong, bajunya diambil seakan-akan kalau misalnya Yusuf ini mati, dan saudara-saudaranya mau ngelaporin ke papanya kalau Yusuf ini udah mati diterkam binatang buas. Tapi ada satu saudaranya lagi bilang, apa untungnya kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Jadi kenapa kita nggak jual aja ke orang Ismail ini? Akhirnya mereka ngejual Yusuf ke saudagar Midian yang lewat katanya. Kepada orang Ismail seharga 20 shikal perak. Akhirnya si Yusuf dijual jadiin budak, dibawa ke Mesir. Dan ketika bapaknya pulang dari situ, dia kan dikabarin sama saudara-saudaranya kalau Yusuf itu udah mati. Bapaknya di situ tuh stres, kayak berkabung banget. Dan demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Berarti dia benar-benar anak yang sangat disayang sama ayahnya. Langsung ke kejadian 39. Ini adalah lanjutan cerita dari Yusuf. Sekarang Yusuf kan udah dijadiin budak dari orang Ismail itu, dari saudagar itu. Si Yusuf dibeli sama pegawai istana Firaun yang punya istri Potifar itu. Tapi di sini poin pentingnya, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, orang Mesir. Setelah dilihat oleh tuannya, Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat semua yang dikerjakannya berhasil.
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik rumah maupun di ladang. Akhirnya segala milik si orang Mesir itu diserahkan di atas kuasanya Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, orang Mesir itu, prajurit ini nggak harus ngatur-ngatur lagi apa-apa selain makanannya sendiri. Kita bisa lihat di sana ketika hal yang utama, yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyertaan Tuhan sama Yusuf. Jadi Yusuf itu kalau ngerjain segala sesuatu itu diberkati, jadi dia berhasil. Terus Yusuf mendapat kasih tuannya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau manusia itu melihat hasil. Jadi kita harus punya hasil dulu. Dan gimana sih supaya orang bisa mendapatkan hasil? Intinya adalah dia pasti konsisten sama apa yang itu hebat gitu. Kalau kalian baca sampai akhir, Yusuf itu adalah tipe ketika dikasih satu talenta, dia akan kembangin jadi banyak talenta. Bahkan kenapa dia bisa percaya? Karena tuannya tuh gak perlu lagi ngatur. Gimana sih orang yang bisa dipercaya itu? Artinya dia bisa mengembangkan jauh lebih baik daripada kita sendiri. Makanya dia dipercaya segalanya. Nah, Yusuf itu mampu mengatur apa yang jadi milik tuannya, yang dipercayakan sama dia, yang dititipin sama dia, jadi berkali lipat. Dan tuannya tuh senang kayak gitu. Tuhan terus berkati dia. Jadi Yusuf ini sifatnya itu baik, rupanya elok. Dia disukain sama semua orang. Sampai si istrinya prajurit kerajaan ini, Potifar, goda dia. Yusuf gak mau karena dia takut sama Tuhan. Dia bilang kayak gini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berdosa terhadap Allah? Intinya Yusuf itu orang yang takut akan Allah. Kita bisa lihat ya, ini poin penting lainnya. Yusuf adalah orang yang takut sama Tuhan. Kita lanjut lagi. Nah, akhirnya si Potifar ini kan dia memfitnah Yusuf sampai akhirnya Yusuf dijeblosin ke penjara karena dikira mau ngapa-ngapain Potifar. Dan akhirnya ketika dia dijeblosin ke penjara, hal lain terjadi sama dia. Yusuf disertai Tuhan dan dilimpahi kasih setianya. Yusuf dibuat jadi kesayangan kepala penjara. Terus kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah guys, kalian bisa melihat kalau misalnya Yusuf itu takut akan Tuhan dan sifatnya itu baik. Makanya kalau aku pikir sih sifatnya baik tuh karena kita bisa lihat ya, ini dari selanjutnya karena aku udah baca secara keseluruhan. Salah satu sifat baiknya adalah dia itu peduli sama orang lain. Jadi kalau kalian mau lihat orang yang mengasihi Tuhan pasti orangnya tuh peduli sama orang lain, enggak tentang dirinya sendiri. Karena kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan orang yang berbuat kejam pada dirinya sendiri biasanya juga kejam sama orang lain. Nah, Yusuf itu tipenya peduli sama orang lain. Kita bisa lihat di sini. Jadi gini kejadiannya. Suatu ketika juru minuman raja dan juru roti bikin kesalahan, akhirnya dijeblosin ke penjara. Si juru minuman itu mimpi. Dia mimpi, terus dia nggak bisa ngertiin dan dia susah hati. Dan pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka. Dilihat bahwa mereka bersusah hati. Akhirnya dia nanya, kenapa mukamu sesuram itu? Si Yusuf itu peduli. Jadi selain dia ngatur, selain dia dikasih kepercayaan, dia peduli sama orang-orang di sekitar dia. Orang-orang kayak misalnya itu kan ini apa ya, orang-orang yang anak buah lah. Kalau misalnya kamu manajer, kamu peduli sama anak buahnya, kenapa kamu susah hati gitu kan? Terus di sini dia nanya, diartiin mimpinya, tapi itu realistis.
Tapi ingatlah kepadaku bila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari sini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak masuk ke dalam liang tutupan ini. Jadi intinya Yusuf minta balas budi. Jadi dia udah nolong, dia juga minta ditolong. Jadi karena kata Tuhan kita pernah baca kan, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi dia minta apa yang dia butuhkan. Dia masuk penjara, dia nggak salah. Jadi dia bilang, kalau misalnya kamu udah keluar, di arti mimpinya kan itu. Terus Yusuf ngebaca kalau misalnya kepala penjara ini pada akhirnya akan keluar dari penjara. Jadi Yusuf minta tolong sampaikan ke raja kalau misalnya dia nggak salah. Tapi swagnya lagi, ini si juru minuman sama juru roti ini ketika udah keluar, dia nggak ingat sama Yusuf. Dia ngejalanin hari-harinya kayak biasa, udah kayak gitu, dia lupa. Kita lanjut ya, kita lihat di sini lagi. Terus satu kali, udah setelah lewat 2 tahun lamanya, gila penantiannya berapa lama. Ingat ya guys, ini kisah dimulai dari umur 17 tahun sampai nanti kita lihat dia lama banget, belasan tahun sampai dia bener-bener jadi orang di atas. Orang-orang di atas yang dipercaya sama raja. Nah itu prosesnya dari dia suwe terus. Gila guys, ini namanya ketekunan. Kita lanjut. Di mimpi, Firaun mimpi dan dia manggil semua orang istana. Gelisah kan dia manggil semua ahli dan semua orang berilmu. Dia menceritakan kepada mereka, nggak ada yang bisa jawab. Lalu bertanya kepada juru minuman. Terus si juru minuman ini akhirnya dia ingat nih, dulu pas di penjara ada orang yang bisa ngertiin mimpi saya, namanya Yusuf. Akhirnya Yusuf dipanggil yang ngertiin mimpinya Firaun kalau misalnya Mesir akan kelimpahan 7 tahun dan akan kesusahan 7 tahun. Nah si Firaun ini percaya. Setelah dia ngertiin mimpinya, si Firaun juga dikasih masukan nama Yusuf, hendaklah kalau Tuhan begini, pokoknya dia dikasih masukan. Terus Firaun semua yang dikatain sama Yusuf itu Firaun menganggap ini adalah baik, makanya dia bilang, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Jadi lucunya ya, orang-orang juga bisa melihat kalau kita tuh and in the real life, orang-orang yang beneran emang bisa ngelihat, bisa ngebedain apakah orang ini dipenuhi roh Allah, apakah orang ini baik beneran gitu. Jadi dia bilang, selanjutnya Firaun berkata, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi dia percaya sama Yusuf. Dia minta Yusuf untuk ngatur seperti apa yang dia perintahkan, yaitu nyimpen segala kelimpahan dalam 7 tahun, supaya nanti tahun-tahun berikut yang sulit itu Mesir itu bisa bertahan. Yusuf itu berumur 30 tahun ketika dia menghadap Firaun. Jadi udah 13 tahun dia mengalami proses sejak yang dia jadi pelayan di rumah pegawai istana. Dari dia jadi pesuruh, dia jadi budak di rumah pegawai istana. Terus di sana semuanya dibikin kelimpahan, dia bertanggung jawab sampai tuannya nggak pusing lagi sama segala urusan gitu ya. Kemudian di dalam penjara juga dia mengatur semuanya sampai semuanya kepala penjara bisa percaya sama dia, bahkan tahanan lain dipercayain sama dia. Nah itu dia ngabisin 13 tahun di proses itu, dan itu proses yang gak gampang, dimana dia nggak salah tapi dia disalah-salahin mulu gitu. Jadi yang pertama dia mungkin ya salahnya kenapa dia cerita sama orang yang gak tepat di keluarganya. Udah tahu maksudnya orang-orang pada ngiri, kenapa situ polos-polos banget ceritain mimpi kamu kalau kamu bakal lebih besar daripada saudara kamu gitu kan. Udah jelas udah ngiri karena papa kamu paling sayang sama kamu gitu. Aku juga gak ngerti sih apa Tuhan yang suruh gitu. Kalau itu aku gak bisa ngejudge sih. Cuman kalau emang itu membawa iri hati dan emang bukan orang yang tepat, kalau aku sih mikir mendingan gak usah cerita gitu.
Kemudian kita lanjut di kesulitan lagi setelah dia menanggung beban yang berat sama saudara-saudara yang dia dibenci. Kemudian dia difitnah. Dia udah kasih kelimpahan. Bayangin deh, kamu udah kerja di rumah seseorang, misalnya kamu pembantu lah, anggaplah kamu pembantu, kamu udah kerja, kamu dipercaya, kamu jadi kayak pembantu utama gitu, pokoknya orang yang dipercaya, sampai pokoknya apa yang kamu kerjain itu semua berhasil. Tuhan kamu jadi untung banget gitu dengan adanya kamu, bukan pembantu doang, bahkan mungkin jadi usaha Tuhan kamu terbantu, apapun itu semuanya berhasil gitu. Tiba-tiba kamu dijeblos di penjara karena difitnah sama orang dalam, sama keluarga Tuhan kamu. Udah sakit hati dong. Tapi Yusuf gak sakit hati. Kalau Yusuf sakit hati dia sama saudaranya, dia gak akan kelakuannya baik. Dia gak akan bisa takut Tuhan, karena udah ada yang namanya sakit hati. Terus dia lanjut ke penjara. Ke penjara pun kenapa kepala penjara bisa percaya sama dia? Karena dia gak ada sakit hati. Kalau orang yang punya sakit hati, dia gak akan berlaku baik, dia gak akan peduli sama orang lain. Tapi Yusuf kita bisa lihat sama orang yang bersusah hati. Dia tanya kenapa gitu, dia bantuin, dia minta tolong juga. Kayak dia peduli. Kita lanjut. Itu 13 tahun ya, 13 tahun konsistensi untuk ikut Tuhan dengan benar, dengan gak pakai sakit hati, fokusnya sama Tuhan aja. Dan bahkan seperti yang ditulis di sini, istrinya Yusuf dipilihin loh sama Firaun, jadi dia gak milih sendiri. Bukan tentang cinta-cintaan lagi ya, kayak hidup tuh tentang mengikuti apa yang Tuhan suruh. Pokoknya semua tentang Tuhan sih. Kalau kita lihat di sini dari kehidupannya, benar-benar semuanya ini tentang Tuhan. Dia benar-benar ngikutin apa yang Tuhan suruh ya. Orangnya lurus saja, karena kita nggak pernah tahu kalau dia nggak lurus ya, dia nggak akan sampai pada dia dipercaya sama Firaun dan sampai semua negara butuh bahan pangan sama Mesir, belinya sama Mesir. Nah, akhirnya kan seperti yang kita tahu ya, si Yusuf saudara-saudaranya ke Mesir mau beli bahan, tapi saudaranya nggak kenal dia, tapi Yusufnya tahu. Akhirnya dia bikin cerita kalau misalnya seakan-akan saudaranya itu mata-mata karena dia pengen ketemu sama adiknya yang paling kecil. Adiknya yang paling kecil kan benar-benar satu darah sama dia. Dia pengen ketemu si Benyamin. Terus dia bilang, kamu mata-mata, kenapa? Kalau kamu gak mata-mata, coba bawa adik kamu. Akhirnya satu orang saudaranya itu ditahan. Benyamin datang ke sana. Benyamin ditahan. Papanya akhirnya datang ke sana karena anak kesayangannya dia yang paling kecil ditahan. Akhirnya di sana dia ngaku kalau aku itu Yusuf. Akhirnya keluarganya dia semuanya dibawa ke Mesir. Dia minta izin sama Firaun. Dia bilang katanya, dan ini bagusnya lagi, dia nggak apa-apa keluarga ya. Jadi dia ngomong kayak gini. Dia bilang kalau misalnya saudara-saudaranya dia itu pengurus ternak gitu kan. Terus dia bilang, jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkan mereka jadi pegawai ternakku. Intinya Yusuf itu emang kompeten. Dia mencari orang yang kompeten. Kalau misalnya saudara kompeten, ya kamu bisa bekerja di sini gitu. Nggak karena keluarga, oke lu kerjanya nggak bagus tapi lu bisa masuk karena lu keluarga. Enggak, di sini dia melihat karena kompeten, kamu bisa bekerja di sini. Dan di sini setelah saudara-saudara masuk, kita ngelihat kalau misalnya negara-negara lain makin susah. Dan akhirnya ketika mereka udah nggak punya duit lagi buat beli bahan makanan, bahkan mereka udah nggak punya cara lagi buat beli benih, akhirnya mereka menjual diri mereka untuk jadi budak orang Mesir. Israel akhirnya jadi budak orang Mesir dengan cara seperti ini. Jadi budak orang Mesir, kemudian demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Jadi Yusuf itu menjadikan tuannya kaya. Dia yang pokoknya ini makanya gila ya. Semua perjalanan dari awal sampai akhir itu sebenarnya hidup kita tuh udah ada yang rencanain. Nggak tahu kita mau sesuai sama tujuan rancangan cerita kita atau enggak. Tapi kalau konsisten pasti nyampe ke tujuan kita. Entah itu baik atau buruk, itu semua ada maksudnya. Misalnya
dia dibenci, dia mau dibunuh sama keluarganya. Ya itu karena ada tujuannya, karena dia harus ada di posisi itu dengan menjaga hatinya supaya dia jadi di atas, melebihi Firaun itu. Terus ada juga yang kenapa anak ini lahir di sini? Kenapa anak ini lahir di sini? Kenapa orang tuanya nggak mau dia tapi dia lahir di situ? Itu semua dengan maksud dan tujuan. Yang penting apa ya? Tiap orang tuh percaya kamu itu dari Tuhan, kamu itu lahir dengan maksud dan tujuan. Kamu jalan lurus aja, kamu takut akan Tuhan, kamu kerjain apa yang ada di depan kamu. Menjadi, misalnya kamu dipercayain hari ini bibit satu buah tomat, ya bikin dong tomat itu berbuah sampai tomat itu bisa jadi punya biji, dia bisa jadi bibit lain. Misalnya satu tomat bisa jadi 10 tempat tomat. Itu namanya hamba yang baik. Coba kamu bayangin deh, kamu punya orang yang kayak gitu, satu tomat kamu jadi 10 tomat. Apa kamu gak sayang? Apa kamu gak pengen jadiin dia orang yang tinggi? Jadi percaya aja sih, semuanya itu udah Tuhan di kehidupan kita, itu udah Tuhan yang arahin. Jalan kehidupan kita itu udah diatur. Tergantung ya kita mau ikutin atau enggak, karena kita gak bisa lari sih. Jadi apa yang Tuhan mau itu udah khusus buat kamu, nggak bisa buat dia. Ada yang dia fungsinya sebagai mata, ada yang dia fungsinya sebagai hidung. Kamu nggak bisa kamu jadi hidung, dan atau kamu harusnya jadi mata tapi nolaknya mau jadi mulut, ya nggak bisa. Emang udah ditentuin. Kayak semua pemimpin yang ada di dunia ini pun udah Tuhan tentuin, karena yang namanya Alkitab kan nulis kan, tunduklah pada pemimpinmu, dan itu emang udah Tuhan pilih. Jadi if you believe God, you believe apapun yang terjadi dalam kehidupan ini udah di bawah kuasanya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, baik mau malang, itu emang udah Tuhan izinkan, dan Tuhan percaya, Tuhan jaga kita sesuai maksud dan tujuannya. Sesusah apapun kondisi kita sekarang, itu Tuhan izinkan karena dia punya sesuatu rancangan yang lebih baik. Rancangan yang lebih baik mungkin bukan tentang apa ya, pokoknya rancangan yang lebih baik. Kita nggak bisa berduga-duga siapa sih kita manusia, emang kita yang punya skenario? Enggak kan, kita nggak tahu. Pokoknya intinya kehidupan ini cuma latihan, ini cuma perjalanan, dan harus banget kita lewat perjalanan itu kita masuk, diterima di kerajaan Allah, karena cuma perhentian sementara. Yang susah itu konsisten sih. Yang susah itu konsisten dengerin apa yang Tuhan mau, karena banyak banget jalan pintas. Dunia ini bukan dunia yang bagus begini aja. Kita bisa ngeliat kalau misalnya kenapa manusia nggak mau mati, karena nyaman kan di dunia. Nyaman kan, manusia dengan talentanya bisa nyiptain hal-hal yang bagus. Gimana nanti kalau misalnya udah masuk kerajaan surga yang luar biasa, pemerintahnya itu bukan manusia lagi, tapi Yesus yang penuh kasih, yang dia nggak ada ego, dia korbanin diri dia buat orang lain. Ada nggak sih manusia yang nggak ada egoisnya? Nggak ada. Tapi Tuhan Yesus seperti itu. Jadi kita berjuang aja sebagai manusia semampu kita, jaga hati, lakuin apa yang Tuhan mau, dan yang pasti apa ya, pokoknya apa yang ada di kamu itu harus dimaksimalin. Jangan males-malesan, karena aduh, punya banyak keinginan, males, nggak mau kerja keras, itu udah dosa sih. Aku susah, oke aku terima aja aku susah, ya kerja dong woi, gitu kan. Ya elah, manusia punya otak sama apa ya, bahkan sekarang aja apa aja bisa kerjain ya. Contoh ya, kamu punya kuota pun ya, ini bikinlah YouTube, kamu nggak pernah tahu kalau Tuhan yang memberkati kamu di sana booming. Atau ceritanya kamu punya link gitu ya ke teman kamu yang seperti apa, ternyata dia, misalnya kamu jualan anggur, terus teman kamu tawarin lah ke semua teman kamu, tiba-tiba ada yang butuh anggur dalam jumlah banyak, ya siapa tahu gitu. Kenapa? Nggak pernah tahu, itu jalan Tuhan. Tapi yang pasti kita harus kembangin apa yang ada di tangan kita. Misalnya kita punya segini, kita harus kembangin jadi banyak, karena banyak itu, karena kalau kita nggak punya banyak, kita nggak bisa bantu orang sih. Kalau kita nggak bisa bantu orang, kita nggak bisa berbuah. Kalau kita nggak bisa berbuah,
kayak pohon ara kisahnya. Ya udah, manusia itu kalau nggak menghasilkan apa-apa, ya akhirnya nggak mungkin sih sebagai manusia nggak menghasilkan apa-apa gitu. Nggak ada gunanya banget hidup. Ya akhirnya dibuang lah, buat apa lu hidup gitu kan. Coba deh kamu punya, aku udah kasih ilustrasi di sebelumnya, punya pohon isinya tuh cuman kutu, serangga, apa nggak kamu buang? Cuman ada dengki, iri hati, hujatan, apa kamu nggak buang? Akhirnya dibuang kan. Tapi yang berbunga terus pasti kita simpan, kita sayang-sayang, kita kasih pupuk. Nah kayak gitu kehidupan. Jadi intinya jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Gitu guys. Terima kasih. Oke, sharing hari ini sampai sini aja. Karena aku ngerasa ini penting, makanya aku harus sharingin. Itu kisahnya, kalian boleh baca. Yusuf itu kejadian mulai dari 37 sampai kisah hidupnya ada di kejadian 50. Kalian boleh baca sendiri, tapi yang aku bisa ambil adalah itu. Jaga hati, jaga hidup yang lurus, takut Tuhan. Terima kasih, bye-bye. Semoga sharing kali ini bisa memberkati